Saya akan sampaikan. Yang pertama terbukti, yang kedua bebas, dan yang ketiga konslah. Rujukannya hanya itu saja. Tidak ada putusan lain ketika berbicara pidana. Hanya itu. Bagaimana cara pembuktian dalam hal perkara pidana? Pasal 184 menyatakan ada 5 alat bukti. Teman-teman mahasiswa sudah paham semua. Mulai dari keterangan saksi sampai dengan petunjuk dan keterangan terdakwa. Kira-kira begitu. Di situ ada ahli, ada keterangan terdakwa. Ketika itu semua terbukti, 2 alat bukti yang cukup menurut pasal 185, maka orang pasti menyatakan bersalah. Tetapi yang dianggap terbukti 2 alat bukti itu tidak bisa dilihat dari yang lain. Tetap bahwa alat bukti itu tidak bisa keluar dari 184. Di pasal 184 itulah alat bukti yang sah menurut undang-undang. Tiba-tiba misalnya disinggung oleh penanya terkait dengan putusan bebas misalnya, itu sah-sah saja. Putusan tidak semua juga orang harus datang ke pengadilan disidangkan harus terbukti. Ini kan ada 2 kepentingan yang berbeda. Terdakwa melalui penasihat hukumnya minta menyatakan dakwaan tidak terbukti. Penuntut umum mewakili negara minta dakwaannya terbukti dan dihukum. Kami akan menjadi hukum itu Bapak Ibu begini. Tergantung posisi duduknya. Kalau saya backgroundnya misalnya ini saya 5 menit saja. Kami yang menjadi juri ini berbeda-beda juga cara pandang melihat hukum. Jangan dianggap kami ini sama-sama. Bapak Ibu mungkin sering kalau datang ke pengadilan ada putusan berbeda pendapat misalnya. Kami kalau terkait dengan kasus yang disinggung tadi mungkin kami belum berbicara di sini kalau ya. Iya izin ya. Makanya ini saya tertariknya pada judulnya. Jadi ini kan kalau misalnya Bapak baru datang ke sini, ya kita pahami, kita tahu itu. Tapi yang menjadi problem di sini adalah peran hakim pada tingkat pengadilan negeri dalam penegakan hukum di Indonesia. Artinya pertanyaan saya tadi itu Pak itu belum mengarah Pak. Apakah pertanyaan saya ini ketika misalnya ini pengadilan memutuskan vonis bebas dan ketika ada riakan yang dilakukan oleh keluarga korban, kemudian pengadilan mengembalikan putusan itu, bagaimana kemudian peran hakim di situ Pak? Kita mungkin saya sedikit paham, sedikit tahu tentang beberapa pasal yang coba dijelaskan oleh yang mulia barusan itu. Tapi pertanyaan saya itu peran hakim ketika ada putusan tersebut dan dikembalikan lagi. Apakah hukum di Indonesia ini bisa melakukan hal seperti itu? Baik, poinnya sudah kita tahu. Poinnya sudah kita tahu. Begini, saya sudah 15 tahun profesi seperti ini, belum pernah melihat putusan yang bahasa dikembalikan itu. Putusan itu akan berlaku sejak diucapkan. Ketika diucapkan hari ini, apapun yang terjadi itu tidak bisa diubah kecuali dengan melalui upaya hukum. Kira-kira begitu Pak. Artinya saya selama bertugas belum pernah melihat satu perkara yang putusannya dikembalikan.